Setelah reformasi harus revolusi. Awan Rezim Sontoloyo. Nah, rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh para tokoh yang terbentuk dalam Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia itu, persiapan kemerdekaan Indonesia itu tidak lebih sama hari ini. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Rajiman sebagai ketua, ada Margono yang tidak lain adalah kakek dari Prabowo Subianto, ada juga A.R. Baswedan yang juga kakek daripada Anies Baswedan, dan Desa Sus konon, ini konon kabarnya. Nanti yang bercerita riset internet ada Bang TR, bahwa Rajiman itu akar genetiknya itu ada pada Joko Widodo sebagai orang Solo. Jadi untuk nanti kita akan bincang-bincang soal tema rekonsiliasi kita Prabowo yang harus kita lakukan pada hari ini. Itu Prabowo Anies. kita berharap bahwa Prodem menjadi epicentrum, menjadi pusat magnet rekonsiliasi nasional, agar kita tetap bisa menjaga republik ini, agar tidak terberai republik ini. Diharapkan Prodem bisa menjadi epicentrum dalam rekonsiliasi nasional. Nah, yang perlu juga kita ketahui bahwa sejarah itu tidak pernah menipu. Bahwa ketika ada rekonsiliasi dalam PPU PKI yang dulu disebut sebagai faksi kooperatif, dan ada yang juga faksi non kooperatif. Nah, non kooperatif ini itu ada pada pihak Tan Malaka, Sudirman, dan lain-lain. Nah, pihak kooperatif yang dianggap masih percaya dengan janji-janji Jepang, kemudian ada dalam PPU PKI, itu faksi kooperatif. Tapi sejarah juga memberitahukan kepada kita bahwa faksi non kooperatif itu adalah faksi yang sudah kalah terdulu-dulu. Nah, hari ini juga sama, bahwa sedang terjadi gagasan untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu dalam bentuk koalisi besar partai. Itu kita andaikan sebagai pihak yang kooperatif. Nah, pihak non kooperatif itu ada hari ini pada Anies Baswedan yang tidak kooperatif, non kooperatif dengan kekuasaan hari ini. Nah, sekali lagi bahwa kita jangan sampai, sejarah sudah mengajarkan kita, jangan kita salah untuk memilih jalan keberpihakan kita. Jangan nanti kita kalah terburu-buru. Jadi kepada kawan-kawan itu saja komentar dari saya. Semoga silaturahmi yang kita lakukan pada hari ini semakin menguatkan kita pada pilihan baik itu politik, pilihan politik berhasil kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Amandemen yang benar. Demokrasi hari ini. Karena bagi Prodem yang paling utama adalah bagaimana kemudian perwujudan demokrasi hari ini tidak lagi hanya sampai di dalam pagar istana atau rumah kaum berpunya, tapi perwujudan demokrasi dalam hal ini perwujudan demokrasi ekonomi harus hadir dalam setiap kehidupan rakyat dan sampai ke piring rakyat. Terima kasih. Silakan kita bersantap dulu. Selalu bicara masalah bangsa. Beliau ini tahun 2000
berapa 2005 ya, waktu Philip Morris tahun 93. Jadi saudara sekalian, Paul Hendro itu salah satu case terpenting kita sejak 2003. Jadi memenangkan Philip Morris Award di Indonesia dan juga di ASEAN. Jadi pada level itu. Tapi kemudian lama dari Jakarta. Pada akhir tahun 2020 baru kami ketemu lagi. Dan program pertama yang kita akan adalah menghidupkan, bukan menghidupkan, tapi menyelesaikan trauma yang muncul selalu kita pada 30 September. Jadi kami buat satu program pameran to build the world anew. Itu pidato Bung Karno tanggal 30 September 1960 yang di PBB. Dari situlah kemudian rangkaian pameran ini diselenggarakan. Tujuannya adalah 30 September itu adalah sebenarnya pengakuan terhadap proklamasi Pancasila ke dunia. Iya. Jadi bukan stigma tentang 3G 30 SPKI. Bayangkan 5 tahun sebelumnya itu terjadi. Nah akhirnya kemudian pemerintah dan Nasib itu mengusulkan itu menjadi sekarang program mungkin dalam bulan-bulan Juni Juli ini itu akan ditetapkan sebagai Memory of the World, pidato Bung Karno. Jadi upaya diam-diam yang sayangnya memang beberapa kalangan politisi pemerintah itu masih ragu-ragu menggunakan tanggal ini bahwa proklamasi Pancasila ke dunia pertama kali itu 30 September 1960. Kalau misalnya ini ditetapkan tahun ini jadi Memory of the World, maka saya kira stigma 30 September itu disarankan sudah selesai. Ya. Nah pamerannya ini sudah kita lakukan di beberapa tempat, ya, beberapa kota dengan Paul Hendro ini. Nah yang kedua pameran ini, jadi teman-teman sekalian, karena kalau kita lihat bahwa demokrasi itu bisa juga menimbulkan hal yang berbahaya. Yang kita lihat jelas sekarang itu adalah Amerika dan Brazil. Demokrasi betul-betul membelah. Antara Amerika, antara Republikan dan Demokrat membelah bangsa. Dan Brazil juga sampai sekarang juga belum bisa pulih. Atau antara Lula atau Senora juga. Kemudian juga kalau kita lihat di Rusia dan India juga dan Cina, akhirnya mereka memilih bahwa demokrasi itu sangat tidak mungkin, bukan alternatif. Nah karena itu melihat Indonesia ke depan, pengalaman dua pemilu itu akan membahayakan arah dari demokrasi Indonesia dan seluruh bangsa. Hanya saya kira upaya terakhir Presiden memang agak kreatif menurut saya. Kreatif ketika memadukan keterbelahan ini. Saya awalnya menganggap bahwa ini inovasi pribadi. Ternyata enggak. Peristiwa semacam ini pernah dilakukan di Indonesia dulu dengan mengambil posisi kemarin terbentuknya badan usaha, badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Dokumentasi Subei Inka itu nama tentang upaya memang awalnya dibentuk oleh Jepang ya. Saudara sekalian, jadi dari berbagai yang setuju dan tidak setuju waktu itu, kooperasi dan non kooperasi, itu diambil oleh satu orang yang kebetulan senior dan dia ahli psikologi, ahli kejiwaan, yaitu Rajiman Widirono. Jadi itu alasan kenapa dia ini adalah orang Ngawi, Boyolali, tinggal di Morikumpul. Dia nggak pernah tinggal di Jakarta, selalu tinggal menjaga rumah sakit. Jadi pada saat itu Bung Karno itu kalau mungkin ke beliau ini langsung mengirimkan, bukan memberitakan kereta di Morikumpul
agak unik memang peristiwa itu, karena itu sering kita nggak kenal itu orang. Dia diangkat karena senioritasnya dan kemudian karena ahli jiwa, begitu dari filosofi, dan dia dihormati sebenarnya bukan dari kalangan kaum, tapi dia punya. Nah, pada saat itulah kemudian mereka ini ketika memilih berbagai orang yang menjadi anggota itu, salah satu yang paling penting itu adalah Ahmad Subarjo. Pas iya, dia sebenarnya orang Aceh. Orang Aceh yang terdampar. Ini unik sekali orang Aceh, tapi terdampar di Kerawang. Kemudian terdampar dan tinggal di Cirebon. Jadi orang selalu mengatakan bahwa sekolah dia orang Sunda dan selalu mewakili dari Ahmad Subarjo ini. Bekerja di wartawan di Jepang waktu itu, dan bahkan kedutaan konsul di Jepang sebelum Indonesia merdeka. Dan beliau kemudian yang merekomendasikan banyak orang-orang yang masuk nanti ke dalam BPUPK. Jadi seluruh anggota BPUPK, karena I waktu itu belum ada ya, BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, itu semuanya ada 68 orang. Awalnya itu 62 orang, ada tambahan 6 orang, kemudian 4 orang Jepang. Jadi total seluruhannya 72 orang. Nah, ini sayangnya tidak semuanya foto kita dapat. Pertama, nah, jadi kita harus antik lagi dan kemudian melihat pada tahun-tahun berapa dia melakukan itu dan kemudian foto yang sesuai dengan itu. Jadi ini kerjaan panjang. Saudara sekalian, yang menarik adalah prinsip rekonsiliasi yang terjadi pada saat ini. Kita tahu dulu ada kooperasi dan non kooperasi. Kalangan komunis, kalangan kiri atau sosialis biasanya nggak mau terlibat. Makanya kita nggak akan bukan nama-nama Raka, Syahrir, Syarifudin, Uso, yang meskipun mereka sekarang dia menolak. Tapi yang kalangan kiri juga wakil dari Indo itu seperti Maramis ya, ini paling disebut kelompok Kristen. Nah, dia bisa masuk di situ, diajak oleh Islam. Nah, antara yang kooperasi dan non kooperasi ini batas minimal yang bisa digabung. Menariknya kemudian ketika kita teliti, ternyata bayangan dari apa yang terjadi sekarang ini, teman-teman sekalian, politik itu hampir merupakan refleksi dari leluhur mereka ini semua. Jadi kalau kita lihat ya, tentu saja Soekarno, ada Puan Maharani institusinya, kemudian Prabowo dan Margono, Yohanisumo, anggota dari BPUPK, dan kemudian punya putra Sumitro, punya putra lagi Prabowo. Jadi cucunya itu. Kalau kita lihat Baswedan nih, Abdurrahman Baswedan, punya cucu Anies Baswedan. Kemudian kalau kita lihat lagi yang lain, Wongso Negoro, itu punya cucu meskipun tidak secara langsung Erlangga Hartarto. Kemudian kalau kita lihat Muhaimin Iskandar, ke atasnya punya paman itu adalah Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Kalau kita lihat lagi nanti, saya sedang meneliti Ridwan Kamil, naik ke atas itu adalah naik Sanusi, itu anggota dari. Dan saya baru menemukan ini agak valid ya. Mahfud MD itu langsung dia dari namanya Abdul Kahar. Jadi orang balik lagi di Jokowi ini Rajiman itu. Justru itu yang saya ingin menjelaskan bahwa ternyata kan pertanyaan ini kemudian kalau gitu ini jangan oligarki semua ini. Oh, ini politik ya udah. Jokowi ada di mana? Saudara-saudara sekalian, ini setelah saya mengunjungi langsung di Warikultur dekat Ngawi tentang tempatnya ini dan keluarga besar, itu ada keluarga besar di mana Jokowi lahir dan berada kita melihat. Jadi ini harus ditelusuri. Saya nggak berani spekulasi karena ini presiden.
Tapi saudara sekalian, kan ada teori yang mengatakan bahwa dalam jaringan keenam itu orang pasti secara terhubung dalam sebuah bangsa. Hanya sampai 6 aja, pasti kita akan kenal, tapi kenal dekat 6. Tetapi kalau dia sampai hanya 3 kali aja, berarti kedekatannya itu jadi luar biasa. Itu yang disebutkan. Nah, saya melihat si Rajiman ini dengan Jokowi itu hanya 3, hampir sama dengan misalnya Muhaimin Iskandar ke Wahid Hashim itu kedua. Kalau Prabowo sama Prabowo kan satu jalur ya. Terus ini, jadi sebenarnya dekat sekali seluruhnya. Saya menelusuri, saya tanya Abdul Qofar Kafar. Yang menariknya adalah kecurigaan saya ketika baru-baru ini Mahfud MD kan ke ibu kota baru ya, KKN, dan katakan itu surganya. Tapi ingat gak titipan itu bahwa seolah-olah IKN itu adalah seperti surga. Itu terkutip dalam dokumen ketika Abdul Qofar ini, yang orang dari Madura ini, dari Makassar, sama tempat lahirnya dengan Mahfud MD, dia mengatakan hampir yang sama, bahwa Borneo Utara itu harus direbut jadi bagian Indonesia. Dia padahal jadi anggota tambahan. Jadi saudara-saudara sekalian, bukan saya ingin mencari-cari ya sama kami, tetapi jangan-jangan yang disebut sebagai demokrasi Indonesia ini pasca nanti pemilihan umum itu harus ada rekonsiliasi besar, bahwa sebenarnya kita itu terikat dalam satu jaringan yang sama. Jadi bukan semata-mata ini, tapi karena perkawanan, permusyawaratan, karena kewakilan. Itulah arti kerakyatan, bahwa rakyat itu dipimpin oleh 1/5, kedua kebijaksanaan, ketiga permusyawaratan, 4 kewakilan. Nah, pola ini yang ingin diterima. Saya kira bahwa nantinya pro demokrasi, saya kira akan bersifat ke situ. Jadi bukan semata-mata kita akan mengikuti perpecahan di kalangan partai politik, bukan perpecahan di kalangan ideologi, tapi kita akan membangun satu rekonsiliasi besar pasca pemilu ini, supaya kejadian Amerika, Brasil, India atau Rusia itu tidak terjadi. Terima kasih, ini pengantar untuk buka bersama. Oke, terima kasih Bang TR. Jadi sebenarnya belum tegas. Ini lebih dipertegas bahwa rekonsiliasi itu adalah jalan kooperatif yang ditempuh oleh para faksi yang tergabung dalam WPU PKI tadi. Nah, itu harus dipertegas. Yang belum ditegasin itu adalah jalan non kooperatif yang dipilih oleh Tan Malaka, Sudirman dan lain-lain. Nah, yang harus ditegasin juga adalah soal faksi non kooperatif tadi, itu belum dijelaskan sama Bang TR secara rinci, bahwa dulu jalan kooperatif itu dipilih oleh kakeknya Anies Baswedan yang namanya Abdul Rahman Baswedan. Nah, tapi hari ini pilihan politik non kooperatif yang dipilih oleh Anies Baswedan. Dan sekali lagi sejarah mengajarkan kepada kita dan membuktikan kepada kita bahwa yang memilih jalan non kooperatif tidak menang dalam sejarah perjuangan bangsa. Pertama, ucapkan apresiasi kepada pimpinan Proyek Berijing Lumir bahwa tahun ini kita dapat beras. Saya tanya tadi, panennya di Cibinong atau di Cirebon?
Ada jawaban saya juga. Saya pikir kalau jawaban bilang saya tahu gudang Bulog. Gudang Bulog. Kemudian yang kedua saya ingin mendapatkan agak lebih luas tentang yang ini isu rekonsiliasi yang disampaikan ketua provinsi. Kemudian disambung oleh Haji Kitanul tadi juga rekonsiliasi. Ini dikaitkan dengan Rajan juga menyampaikan bahwa ya agak frustasi kalau saya ingat tadi bahwa demokrasi itu ternyata menghancurkan. Jadi kira-kira kalau kita gabung rekonsiliasi itu yang bagaimana? Kalau kita lihat gambar-gambar di depan ini BPUPK yang disebut mengenai rekonsiliasi, maka ini adalah rekonsiliasinya model rekonsiliasi fasis yang disponsori oleh PAK, fasis PAK. Maka inilah yang kita seperti sekarang. Kemerdekaan kita ini adalah kemerdekaan yang disponsori oleh PAK. Nah, kemudian Rajen tadi menunjukkan juga bahwa ternyata tokoh-tokoh yang sekarang sedang berkompetisi atau berprestasi untuk bangsa Indonesia sekarang ini adalah titisan darah daripada yang BPUPK ini. Artinya mereka semua adalah titisan fasis Jepang. Mau si Anies, mau si Mahfud, mau si Puan, mau siapa aja lah, Wahid Hasim, Muhammad Wahid, semua itu adalah titisan fasis Jepang. Terima kasih atas Pak Paul ini yang membuatkan. Menyampaikannya, kemudian Bang Rejim, Bang Lule menarasikannya tadi, sehingga kita menjadi ingat bahwa kita masih dijajah oleh titisan Jepang, titisan fasis Jepang. Hidup Jepang. Nah, bagaimana kita ini memang mau yang koalisi besar yang ini maupun koalisi yang pura-pura oposisi itu harus kita basmi, harus kita basmi. Kita tidak boleh ikut kepada gagasan-gagasan yang ada unsur-unsur fasis Jepang. Ini kalau rahasia gue ini dikirim data ke Ariman Siregar, suruh banget ya. Itu sama di depan harus kita. Jadi kemudian apakah dengan membahas titisan fasis Jepang ini kita tidak rekonsiliasi? Justru disitulah rekonsiliasi. Bahwa menurut ketentuan PBB, apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi? Ini kan sebenarnya zaman Afrika Selatan selalu diawali dengan namanya kebenaran, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi mulai tadi saya setuju bahwa kita harus berrekonsiliasi, tapi tahapannya itu adalah mencari kebenaran terlebih dahulu. Tadi Bang Raden menyampaikan bahwa demokrasi ini udah nggak benar, Raden itu udah dibalik, Amerika udah pecah, dia udah nggak mau, kan? Kita kira-kira di akhir kita yang dapat demokrasi juga.
dari rekonsiliasinya yang Jepang aja, nggak usah ikut kereta cepat Cina, di Jepang aja, nah, lebih cepat 550 km per jam, nah, cuma 150, jadi lebih cepat. Ini adalah yang kira-kira disampaikan tadi. Tapi Bang Raja itu tidak menguraikan lebih lanjut bahwa sebenarnya Brazil, Amerika, India, dan khususnya Indonesia apakah telah menjalankan prosedur-prosedur demokrasi dengan semestinya? Ternyata tidak. Seperti kita di Indonesia ini, prosedur demokrasinya bagaimana? Apakah sesuai dengan demokrasi? Pertama, yang paling gampang dan paling populer aja, presidensial threshold. Kemudian apa lagi? Penghitungan suara harus berjenjang dari kotak suara ke TPS ke lurah ke ini itu semuanya itu prosedurnya rumit dan tidak ada akses rakyat untuk bisa mengkontrol itu suara. Kemudian pokoknya kita semua sudah tahu bahwa dulu yang namanya salah satu senator kita menyebutkan bahwa demokrasi kita ini adalah prosedural, bukan substansial. Kan itu Sirai kan begitu gitu. Dia dari dulu sampai sekarang itu ada prosedurnya di mana yang salah, substansial yang mana yang mana nggak dijalankan juga. Kita apa? Jadi tadi mulai sudah juga dengan jelas mengatakan yang mau benar mau enggak, pokoknya kita harus ikut jalan dan kita dapat jalan demokrasi itu. Jalan demokrasi itulah yang sebenarnya harus kita tunjukkan, bukan kita cari lagi. Kita tunjukkan kepada rakyat ini, kepada siapa lagi. Kalau fasis itu nggak akan demokrasi. Kalau fasis Jepang ini nggak akan mau dia ikut demokrasi. Fasis Jepang pasti nggak akan mau. Tapi yang lain kan masih banyak, kelompok-kelompok tergerakan, kelompok-kelompok terpelajar, orang-orang yang aktivis-aktivis lain itu pasti akan dengan mudah mengerti bahwa yang disebut dengan demokrasi itu yang seperti ini. Nah, untuk itu maka salah satu sebelumnya itu Rakyat juga tidak menyebutkan bahwa kenapa demokrasi di Prancis bisa berhasil. Dia tidak menyebutkan. Demokrasi di Prancis hasil daripada revolusi Prancis itu adalah membunuhi semua elite yang mengangkangi hak asasi orang-orang, mengangkangi semua manusia-manusia di Prancis itu. Ini yang harus kita lakukan. Dan memang tokoh yang paling cepat untuk sekarang pemimpinnya memang adalah ketua kita ini dan kawan-kawannya. Nah, jadi cuman bagaimana kalau legitimasi administrasinya enggak pegang gitu, enggak pegang, juga enggak begitu senang kalau ada kongres tetapi yang terpilih saat ini bukan bule. Juga. Cuman kalau kita teruskan tanpa kita melakukan kongres itu agak lama di situ. Jadi saya mohon coba dipertimbangkanlah lagi bagaimana caranya kita menjalankan itu namanya hakikat daripada administrasi demokrasi kita itu untuk menjadi contoh bagi rakyat. Tetapi langgam perlawanan kita, langgam perjuangan kita itu tidak terganti. Itu satu PR. Pasti kita bisa menjawabnya itu. Pasti. Nah, sepertinya udah capek berdiri. Dulu aja lah. Mungkin ininya ini kayak ekspresi juga. Mau yang kau
minta itu artinya kondaknya agak sedikit disesuaikan. Oh ya, ada satu. Mulai tadi menjabarkan juga tentang produk, kemudian organisasi kita ini berbeda dengan iya. Ini adalah perjuangan yang waktu itu teman-teman tidak paham. Dan itu di beberapa kali kongres berat sekali menerangkan itu. Salah satu buah pemikiran Raden kan adalah ini ya, itu bahwa yang terpenting di kita itu bukan ketentuan administratif, bukan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, protap-protap gaya-gaya air, itu bukan. Yang terpenting kita juga dalam tanda petik bukan undang-undang dasar. Kita ini di atas daripada undang-undang dasar, namanya konvensi. Konvensi diturunkan menjadi itu menjadi sikap di dalam Islam masing-masing. Gak ada itu anggaran dasar, gak ada itu undang-undang dasar, semua gak ada. Yang ada adalah konvensi. Ini yang menjadi apa ya, mendarah daging bagi kita semua. Nah, konvensi ini ada. Menjaganya ya salah satu. Ya waktu itu 2 tahun gak berhasil, bahkan pernah diselewengkan ya. Tadi kalau saya sih membela Segitor karena apa ya, yang 6 tahun mungkin karena dia tidak berhasil aja menggalang itu sehingga terlena gitu ya. Kemudian ada lagi di dusun sana ya tahulah waktu itu kita pernah juga lah proyek ini dibaca oleh kelompok-kelompok yang bagaimana gitu ya. Tetapi waktu di kongres terakhir itu saya kan nggak ikut ke depan, saya bolak-balik diminta nggak ikut ke depan. Terus juga pengundang yang aja, saya ke depan enggak. Kita lihat aja orang di luar, kita nggak boleh masih kami juga kan. Dan terjadilah itu yang namanya pemahaman tentang konvensi terjadi dengan sendirinya di atas. Orang-orang yang dulu tidak mengerti tentang konvensi Kodek di dalam konvensi itu memperjuangkan tadi konvensi Kodek itu. Wah, di situ saya senang yang bukan main. Wah, sudah mantap. Dan itu kira-kira 9 bulan kita beli ya kan, kita beli itu lah yang kemudian membuat mungkin saya dan bilang sama udah selesai, udah beres, nggak mau kita bayang-bayang udah selesai gitu, udah selesai. Ya, jadi pemahaman tentang konvensi tadi itu perlu dijaga. Jaga, nggak usah pakai siasat-siasat, kita kongres aja. Buat kongres berapa menit gitu ya, kita ketemu orang buat kongres berapa menit gimana? Kau ancam aja orang-orang senator ini. Aku udah habis waktu, terserah kalian mau apa. Itu, kau ancam aja. Aku udah habis waktu, terserah kalian mau apa. Aku udah lagi. Itu aja, selesai. Saya yakin kalau orang-orang yang semangat perlawanan nggak ada Mulai agenda tengah, tetapkan mulai di sini. ya udah tidak kayak gitu. Nah nggak usah benar-benar gitu lah. Ya. Boleh ya, udah kebetulan lah. Agenda tengah. Ada dibuat sesimpel dan segampang itu. Jangan mengeluarkan sumber daya yang terlalu besar karena kita banyak untuk gerakan-gerakan dan lain-lain. Oh ya, semangat daripada konvensi Kodek kita yang di Cibubur itu kan sudah dilakukan oleh Ujo. Dia berita, dia berita itu tidak ragu, dia berita itu. Sekarang juga kalau ada orang mau berita biar aja.
Untuk tidak berpanjang-lebar, saya menyaksikan terima kasih beras yang mulia. Oke, terima kasih atas tausiahnya dan masukannya dari Bang Ucok. Terima kasih yang sangat sudah hadir dengan kita bersama dalam acara buka puasa kita. Kekuasaan yang tidak jadi kalau bahasa mulai ini ada jalan yang korporatif dan non korporatif. Dari apa yang kita lihat hari ini, jalan korporatif itu ada di mana? Ini menjadi pertanyaan bersama-sama sebetulnya. Kalau saya mengedukasi mulai dan kawan-kawan, itu saya sama juga menyiram garam di laut. Itu hal yang nggak mungkin. Begitu juga kawan-kawan Nordem. Tadi saya mendengar diskusi-diskusi kecil. Eranya mulai ini era yang luar biasa ketika beliau coba memimpin program Prodem. Ada banyak perubahan-perubahan dinamika di dalam Prodem itu sendiri. Banyak gagasan-gagasan. Saya lihat mulai ini seperti tokoh karismatik versi Bung Karno tahun 2000 sekarang ini. Jadi menarik sekali. Nah, kita pernah berseberangan, kemudian kawan-kawan juga kita juga pernah berseberangan. Makanya saya tertarik sekali dengan kata rekonsiliasi. Problem bangsa ini kan sedetik ini kuat sekali saling mencurigai, sampai detik ini sudah tidak saling percaya. Mencurigai, semua mencurigai. Akhirnya tugas kita sebagai kader bangsa yang harus coba bagaimana menguatkan demokrasi. Hari ini demokrasi kita dibajak oleh para copet di lingkarannya Jokowi, kemudian juga para oposisi yang berpura-pura oposisi, maling juga oposisinya. Makanya saya sampaikan, saya ini lawannya dua, kekuasaan dan oposisi yang copet. Jadi posisi copet. Ya, hari ini memang kita berhadapan sebuah dilema sejarah. Kalau kita salah memilih, apalagi kayak kita semua di atas umur sudah ya, sudah setengah abad. Ini persimpangan jalan bagi kita semua. Ini persimpangan jalan politik bagi mulai saya dan kawan-kawan Prancis ini. Jika salah memilih dalam persimpangan jalan ini, ya kita akan mati dalam sejarah itu sendiri. Karena kita pernah melakukan yang namanya tugas sejarah. Kita adalah pelaku sejarah, tugas sejarah. Nah, tugas sejarah itu kita lakukan lagi. Jangan diam dalam proses sejarah yang akan kita hadapi nanti 2024. 2024 ini tidak akan bisa berkualitas demokrasinya kalau tidak ada yang namanya rekonsiliasi. Bagaimana mau demokrasi berkualitas kalau tidak ada rekonsiliasinya? Makanya berkali-kali saya coba menyampaikan berkali-kali itu di kawan-kawan saya, di kelompok-kelompok cebong-cebong yang ada di kelompok orang ini, yang agak susah sekali menjelaskan mereka tentang rekonsiliasi. Mungkin mereka terlalu banyak minum air kotor, akhirnya tidak mampu dijelaskan. Karena mereka bukan bagian dari tugas sejarah yang pernah kita lakukan. Ya, kita akhirnya lihat timbul misalnya di Serega, kemudian Eko pun tadi, kemudian banyak orang-orang yang kita tidak tahu, mereka coba merebut apa yang di pikiran kita. Nah, di sisi lain kita para pelaku sejarah habis dengan kelompok ini. Saya salah satu yang mungkin berusaha untuk tangguh melawan mereka. Di terorisme itu satu barisan saja. Mereka bisa terorisme juga. Artinya mereka tidak punya loyalitas dalam berkawan. Nah, semoga ke depan kita proses ujian kita sebagai kawan, kita uji di mana kawan kita. Ada yang di Anies, ada yang di Ganjar, nanti kemudian kayak saya memastikan diri saya memilih Pak Prabowo. Saya meninggalkan Ganjar karena ada sebuah pertimbangan substansi berkaitan dengan gagasan. Dan itu terbukti dengan apa yang saya sampaikan.
Karena gagasan kedua memang tidak punya nyali Ganjar. Gitu. Pertama orang yang coba mendeklar Ganjar itu kan saya. Saya dihabisi oleh kawan-kawan saya sendiri, saya dihabisi oleh kawan-kawan PDIP. Tapi akhirnya mereka kembali satu Ganjar, saya kan belum. Saya udah bubarin. Kalau Ganjar bukan habisin saya. Saya dulu habis tidak bisa habisin pertimbangan saya memang. Saya mendukung Ganjar, saya berstrategi masa menolak gagasan 3 periode. Ini adalah kejahatan dalam demokrasi. Kalau seandainya kawan-kawan tentang gagasan demokrasi 3 periode, ini kejahatan. Ini adalah kejahatan demokrasi yang tak mungkin saya terima sampai kapanpun. Ya saya berkali-kali lagi berhadapan dengan kelompok cebong yang isi kolam itu kotoran semua. Jadi banyak kesalahan-kesalahan bangsa, apalagi dengan isu setelah gagal 3 periode bicara tentang wacana perpanjangan, nggak ada lagi perpanjangan wacana baru lagi tentang Presiden Jokowi jadi wapres, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Sekarang bagaimana menggagalkan pemilu? Akhirnya terus dibajak demokrasi kita. Nah untungnya kita yang ada di sini masih punya energi untuk apa? Menyampaikan perlawanan itu. Kayak mulai bukan kecelakaan besar. Proyek ini bukan kelompok kecil, tapi kelompok besar dalam proses demokrasi. Sadar atau tidak sadar, pengaruh dampak dari apa yang kawan-kawan sampaikan di media, di jalan-jalan itu pengaruh besar. Sama halnya apa yang saya sampaikan, saya yang kecil ini, jadi kelompok kecil itu menurut kita, tapi menurut saya kita bagian dari besar. Tanpa kita sadari, kita bisa berubah tak permainan. Apa coba Jokowi Mania? Apa coba namanya Immanuel? Yang dulu saya anak buahnya mulai. Saya tidur ngekos minta makanan sama mulai ini saksi sejarah. Dan kawan ini Mbak ini kakak saya. Di sini banyak kakak saya semua yang ada di sini. Yang dulu yang tahu proses politik saya. Tapi kita mampu merubah permainan politik berubah dari. Nah itu strategi LDAM. Gitu. Artinya kita yang ada di sini kan semua lahir dari sebuah proses dialektika, dinamika dan sebagainya. Artinya ketangguhan politik, ketangguhan demokrasi kita itu sudah teruji. Tinggal bagaimana nanti kata-kata rekonsiliasi itu bisa nggak kita pegang teguh. Kalau tidak, demokrasi kita habis lagi dibajak lagi. Bayangkan hari ini bisa begitu leluasanya kelompok-kelompok aktivis, saya aktivis yang nggak kelompok propaganda media sosial ini, mereka merampas kita, alam pikir kita, alam pikir publik. Dia bisa menyampaikan stigma, Anda tidak Pancasila, Anda tidak NKRI, Anda bukan orang Islami, Anda teroris. Sampai seperti itu stigma yang mereka mainkan. Kita hanya bisa sebagai penonton hari ini. Nah, tugas senjata kita sekali lagi, jangan biarkan kelompok ini mendominasi dalam alam pikiran kita. Kenapa saya tetap mendukung proses demokrasi dan kualitas demokrasi? Silakan Anies, silakan Mas Ganjar, silakan Pak Prabowo. Tapi yang paling penting, bagaimana penguatan demokrasi yang menjadi tugas negara kita. Saya sih berjanji, siapapun presidennya, kekuasaan itu harus diedukasi. Karena pengalaman 2019, yang ngaku aktivis, yang ngaku apa, ketika duduk dengan kekuasaan, megang kontol semuanya. Ini semuanya. Pak Menteri, dan itu saya lihat semua depan muka saya. Lalu saya memposisikan tidak bisa. Berapa menteri yang masuk penjara gara-gara sikap saya? Pertama, Menteri Sosial yang merampok dana bansos. Kedua, kawannya Iwan Sumule, Edi Prabowo. Ditambah lagi banyak menteri-menteri yang dipecat karena sikap saya kritis. Tugas kita adalah coba menjadi Erick Thohir nggak disebut? Kalau seandainya kita sebagai aktivis kita butuh kuasa megang kontol, gitu. Nah, itu
perilaku aku entah terlalu lama miskin atau terlalu lama saya nggak ngerti. Makanya ketika saya dipecat dari komisaris utama, saya cuma ingat kekuasaan saya akan tunggu kalian di ujung sana. Ingat, termasuk Erik. Ketika saya dipecat, pertama yang datang ke rumah saya, yang pertama datang ke basecamp saya adalah ajudan presiden. Mas Noel ada tugas baru. Tugas apa Pak? Mas akan diangkat jadi komisaris yang lebih baik. Saya bilang saya tidak mungkin mau Pak. Mas maunya apa? Saya mau ganti Erick Thohir. Kalau ganti Erick Thohir saya mau. Tapi kalau jadi komisaris itu nggak mungkin. Kita komisaris semua nanti. Kita terbiasa dengan kemiskinan. Apa yang tak pernah kita rasakan? Miskin, menderita, sakit dan sebagainya, berdarah dan sebagainya sudah terasakan. Kita bergaul dari paling miskin di republik ini, yang paling kaya di republik ini, yang tidak dikuasai sampai yang paling berkuasa di republik ini kawan kita semua. Kemudian kita tunduk dengan hal itu, bodoh kita. Jadi sekali lagi kawan-kawan, jangan tertunduk dari kemiskinan. Kekuasaan itu tetap harus diedukasi. Mau siapapun, mau itu Prabowo, mau itu Ganjar, mau itu Anies, edukasi, jangan tidak. Makanya itu dari saya sampai detik ini, saya tidak akan pernah mau tunduk. Itu menjadi komitmen politik saya. Semoga itu sampai mati saya terima. Terima kasih sahabat semua. Terima kasih semua. Oke, terima kasih. Saya waktu kita kongres pertama kali melihat mulai bersemangat, dan saya sudah jauh hari sebelum kenal Bule ya. Jadi dan saya betul-betul percaya bahwa Bule adalah orang yang memang istilahnya demokrasi itu sudah jadi habitnya. Jadi dia salah satu orang yang tidak akan mungkin mengkhianati diri saya. Dan saya merasakan itu. Dan saya percaya apapun juga yang dia kerjakan pasti untuk demokrasi. Ya kebetulan dia kan dulu agak dekat dengan Bos Boleng. Jadi kalau kita cerita tentang demokrasi, masa khusus sosialismenya Toleng, saya juga ketawa aja. Karena memang ya luar biasa lah. Jadi dulu di sini memang bagian daripada itu masa lalu ya, kita jauh. Yang menjadi poin penting kita pada saat ini adalah negara tiba-tiba menjadi seperti ini. Kita demokrasi melahirkan pemimpin, tetapi tiba-tiba pemimpin itu kok malah memakan demokrasi itu sendiri. Ini menjadi pertanyaan yang mendasar. Apakah kita lengah sebagai orang yang menjaga kaum demokrasi, atau memang kelompok yang berada di kekuasaan ini adalah kelompok ini yang apa istilahnya yang memakan itu seperti apa namanya Kremlin itu apa? Jadi setiap yang dia makan dia akan memakan lagi. Jadi setelah dia makan lagi, sehingga demokrasi yang ada di negeri kita menjadi sangat drastis menurunnya. Jadi kualitas kehidupan demokrasi negara jadi hancur. Ini benar. Hal yang kedua, kesepakatan kita pada tahun 98, kenapa kita tidak cocok lagi dengan rezim Pak Harto? Karena pada saat itu korupsi di mana-mana, nepotisme, kemudian lagi kolusi itu sudah merajalela. Tapi unik lagi, beberapa tahun terakhir kita melihat bahwa hal tersebut digambar-gambarkan, malah dibudayakan. Kita sebagai aktivis demokrasi tiba-tiba tidak merasakan apa-apa. Ini jadi sesuatu tugas yang paling berat buat kita sebagai kaum pro-dem. Oleh karena itu, saya merasakan sekali waktu mulai bilang datang yang terakhir ke acara buka bersama. Saya tadi udah mau ke Bandung, tapi kan lalu bilang, dari kali lama nggak dapat itu. wah buka bersama ini seperti ini. Yang kedua juga saya dapat informasi dari si Lindor bahwa ternyata mulai masa
kongresnya udah harus segera dilaksanakan. Jadi menurut pandangan saya sebagai sebuah organisasi yang begitu baik dan bagus di tangannya Bule, alangkah sayangnya kalau kita melanggar administrasinya. Ini sayang. Menurut saya walaupun misalnya nanti si Bule akan kita daulat kembali menjadi ketua umum Prodem, tapi kita tetap harus berusaha menjalankan mekanisme administrasi secara baik. Dan jangan kita mencontoh apa yang dilakukan oleh negara pada ini, karena dia tidak mampu, dia berupaya untuk menggagalkan, mungkin menggagalkan, atau jangan kita bilang menggagalkan, mempersulit proses daripada administrasi negara, proses pemilihan kepemimpinan. Jangan kita sampai mencontoh hal yang tidak baik itu. Jadi yang menjadi perhatian bagi kita semua dalam proses demokrasi, kita tetap dalam substansi, tetapi kita tidak boleh abai dengan proses administrasi, karena hal terkait hubungan sosial kemasyarakatan itu yang paling signifikan itu hanya administrasi. Baru dari situ kita bisa mendapatkan legitimasi baik itu secara jure maupun secara de facto. Jadi untuk selanjutnya mungkin kawan-kawan akan berada di kubu siapa itu menurut pandangan saya bagi aktivis Prodem itu nggak penting lah, nggak ada poinnya. Kalau mau jadi menteri ya jadi menteri aja, atau mau berkuasa silakan ikut kuasa, no problem. Itu nggak bagian poin terpenting bagi Prodem. Prodem yang penting bagaimana caranya kita mempunyai ideologi, kita mendudukkan demokrasi adalah segalanya, dan kita berada hidup dalam garis demokrasi secara benar. Artinya bahwa kita tetap menjalankan substansi, tapi kita juga tidak kehilangan teman, dan kita juga tidak merasa bahwa ada sifatnya secara politik menjadi permusuhan yang selalu keliru. Jangan sampai itu terjadi. Mungkin itu aja dulu. Oke, terima kasih Bang Orma. Jadi yang perlu saya sampaikan juga, menjawab apa yang disampaikan sama Bang Ultra, bahwa kita ini tidak punya keteraturan dalam proses administrasi. Ada kita melaksanakan kongres kapan, terus ada yang 6 tahun di bawah kepemimpinan Peter Suryadi dan Andrianto, itu 6 tahun baru ada kongres. Kemarin juga di saat gembos juga itu tidak dalam proses administrasi, karena dia juga tertunda setengah tahun dari proses administrasi yang Bang Ultra maksud. Jadi beberapa pertimbangan yang saya sudah sampaikan dalam informal kepada kawan-kawan senator dan semua senator Prodem, bahwa ada pertimbangan situasi yang memaksa sehingga kita harus menunda kongres kita. Salah satu yang saya sudah sampaikan bahwa di saat kongres kita Prodem, di mana saya dan Ujung terpilih menjadi ketua majelis dan sekjen, itu betul-betul terjadi musibah, bukan saja terhadap bangsa tapi juga terhadap negara. Bahwa persis ketika terpilih diputuskan oleh Kongres, kita langsung diberlakukan PSBB istilah waktu itu. Itu karena persoalan COVID, dan itu terjadi bukan hanya 1 tahun, tapi 2 tahun. Itu betul-betul luar biasa. Kita tahun pertama betul-betul
kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melakukan aktivitas apapun, sehingga sekretariat proyek rumah kita ini bisa kita wujudkan itu ketika 1 tahun setelah kongres kita di Rumah Juang. Yang kedua, bahwa alternatif pilihan kita kenapa harus menunda kongres, salah satunya adalah ada persoalan politik hari ini yang menuntut perhatian kita sebagai aktivis pro demokrasi, menuntut perhatian lebih kita, karena hari ini demokrasi yang selama puluhan tahun kita perjuangkan hari ini ada dalam titik nadir, sehingga itu menuntut perhatian lebih dari kita segenap aktivis pro demokrasi. Yang ketiga, bahwa ketika jalan demokrasi yang kita pilih dan kemudian ada proses politik, ada rencana pemilu 2024 yang telah ditetapkan tanggal 14 Februari, itu juga memberikan perhatian lebih kepada saya sebagai pribadi, karena kalau proses politik ini jalan, saya juga harus memikirkan pribadi saya, karena saya hari ini aktif sebagai salah satu ketua DPP Partai Gerindra yang juga harus memikirkan sehingga ada keseimbangan antara kepentingan politik saya sebagai kader Partai Gerindra dan juga sebagai ketua majelis jaringan aktivis pro demokrasi. Nah, hal tersebut yang kemudian saya sampaikan kepada beberapa kawan dan berharap agar bisa dimaklumi kenapa ada ide gagasan untuk menunda. Saya bukan mau memperpanjang masa jabatan saya, karena ketika rekan-rekan bicara soal marwah organisasi, maka sebenarnya kita perlu melakukan refleksi terhadap secara terbentuknya proyek sampai hari ini, di mana kemudian marwah organisasi, kalau kita bicara marwah organisasi sebagai sebuah organ aktivis berdemokrasi yang kemudian mendapat pengakuan dan legitimasi dari publik. Karena perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan seluruh aktivis pro demokrasi, kepada senior-senior saya, bahwa kita bukan organisasi seperti layaknya partai atau ormas yang lain. Kita tidak punya surat bahwa kita terdaftar di Kemenkumham, kita tidak punya ADRT dan segala macam yang mengisyaratkan soal legitimasi formal. Maka yang paling penting hari ini adalah legitimasi dari publik. Itu yang paling penting kita dapatkan. Dan hari ini alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa keberadaan proyek lewat segala macam ikhtiar perjuangan yang telah dilakukan dalam menjaga
proses demokrasi hari ini itu telah mendapat tempat, telah mendapat pengakuan di publik bahwa Prodem adalah salah satu organ dari aktivis pro-demokrasi yang tetap menjaga demokrasi, menjaga konstitusi, dan menjaga amanah cita-cita reformasi yang selama ini kita perjuangkan. Jadi saya pikir legitimasi itu bukan legitimasi formal surat-surat seperti yang sedang diperebutkan oleh Partai Demokrat. Itu bukan legitimasi itu yang kita sedang perebutkan, tapi legitimasi yang kita perebutkan dan kita inginkan adalah legitimasi dari publik, legitimasi dari seluruh rakyat Indonesia, bahwa demokrasi bisa terjaga sampai hari ini karena ada peran penting dari seluruh aktivis pro-demokrasi yang tergabung dalam Prodem. Nah, itu yang hari ini penting saya sampaikan kepada kawan-kawan, kepada senior-senior saya, bahwa tidak ada niatan sedikit pun untuk melanggar apa yang menjadi kesepakatan kita atau apa yang menjadi code of conduct yang ada di antara kita. Karena kalau kita bicara code of conduct di antara kita, jaringan aktivis pro-demokrasi, saya sudah menjabarkan tadi bahwa ada yang kongresnya tidak pernah kongres, ada yang bertahun-tahun tidak pernah kongres. Jadi yang mana yang mau kita ikuti? Nah, sangat sangat mengecewakan bagi saya ketika ada yang ingin menuntut administrasi yang tegas atau menuntut code of conduct yang jelas di antara kita. Nah, sementara apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Jadi kalau kawan-kawan sebagai kritik, makanya saya kemudian jauh hari sebelum Bung Victor menyampaikan itu ke saya sudah menyampaikan hal tersebut kepada beberapa kawan-kawan senior saya, menyampaikan hal yang tadi saya sampaikan, bahwa saya bukan mau melanggar ada proses administrasi, tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih penting kita sikapi dibanding kita harus menyikapi orang yang bicara soal moral, soal code of conduct di antara kita, tapi dia sendiri tidak pernah melakukannya. 6 tahun di bawah kepemimpinan Bung Victor sebagai ketua majelis itu tidak pernah ada kongres. Jadi kalau kawan-kawan yang lain atau senior saya yang lain mengkritisi hal itu saya akan terima dengan baik. Tapi ada alasan-alasan yang saya sampaikan kepada kawan-kawan, pertimbangan-pertimbangan yang kenapa membuat diri kita kemudian menjadi kita mundurkan kongres Prodem kita dengan pertimbangan-pertimbangan poin-poin yang tadi saya sudah sampaikan. Dan ketika saya menyampaikan itu kepada kawan-kawan memberikan tanggapan yang positif dan bisa dipahami, sehingga saya pikir yang kita terus kemudian melakukan apa yang menjadi amanah, menjadi tanggung jawab kita sebagai aktivis pro-demokrasi untuk menjaga cita-cita reformasi, menjaga cita-cita demokrasi, menjaga amanah konstitusi. Dan
yang paling penting bahwa kita sebagai aktivis pro demokrasi harus memastikan bahwa perwujudan demokrasi hari ini tidak boleh lagi hanya sampai di dalam pagar istana atau rumah kau berbunyi, tapi demokrasi yang kita perjuangkan, cita-cita demokrasi yang kita perjuangkan harus hadir dalam setiap kehidupan dan sampai ke piring-piring rakyat. Nah, hal itu yang harus kita imani dan harus kita pastikan itu terwujud. Karena kalau itu tidak bisa kita pastikan sebagai terwujud, maka itu akan menjadi peninggalan dosa sejarah kita. Nah, jangan kita meninggalkan dosa sejarah kepada generasi penerus kita. Minimal kita tetap berjuang dan meyakini bahwa jalan demokrasi adalah jalan yang kita pilih bersama. Maka itu kita perjuangkan apapun resikonya. Dan terima kasih Prodem sudah hadir dalam setiap perjuangan untuk memperjuangkan cita-cita demokrasi yang kita imani bersama. Jadi saya pikir itu aja. Terima kasih Pak Mudra, terima kasih senior Bang Ucok yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, sudah bersilaturahmi, dan itu semoga kita semua banyak rezekinya, umur kita panjang dan sehat semua, sehingga perubahan-perubahan dan perwujudan cita-cita demokrasi itu bisa kita wujudkan bersama. Nah, terus berikutnya, nah, Bang Ucok, itu yang paling penting. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan.